lockdown. Kalau di Indonesia memang tidak mengenal lockdown, kita lebih mengenal kepada PSBB, pembatasan skala besar gitu ya. Nah, ada banyak sekali kemudian dampak yang terjadi, termasuk di bidang pendidikan. Kita melihat, saya ambil contoh di sini, penutupan sekolah di 188 negara atau sebesar 91% siswa di seluruh dunia atau sekitar 1,6 miliar siswa belajar dari rumah. Artinya pada saat itu mereka tidak belajar ke sekolah. Yang kemudian kita lanjutkan, ada penutupan sekolah di Amerika sebanyak 54,8 juta siswa terdampak. Itu di Amerika. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sebanyak 60 juta siswa terdampak. Nah, sehingga kemudian dari dampak ini, termasuk di Indonesia, ada perubahan sistem pembelajaran. Ada yang namanya, kalau bahasa globalnya itu school from home. Kalau untuk para pekerja ada working from home. Nah, kalau di sekolah belajar dari rumah atau BDR gitu ya. Jadi ada perubahan sistem pembelajaran yang kemudian mau tidak mau dipaksa anak-anak untuk kemudian belajar dari rumah. Karena memang COVID-19 ini kemudian berdampak pada bagaimana pemerintah melakukan program-program agar dapat menghindarkan warga negaranya terkena atau terinfeksi COVID-19. Nah, ini dampak pandemi di bidang pendidikannya. Ini saya ambil dari webnya UNICEF. Nah, kemudian kita lihat, saya ingin memberikan contoh beberapa perubahan sistem pembelajaran. Misalnya di Rwanda, lebih dari 3 juta siswa tidak bersekolah di Rwanda. Rwanda itu salah satu negara di Afrika, sehingga sebanyak 3 juta siswa tidak bersekolah di Rwanda. Tapi kemudian pemerintah Rwanda menyiapkan akses pendidikan itu menggunakan radio. Masnya satu skrip radio disiapkan oleh Rwanda untuk kemudian siswa tetap bisa melakukan pembelajaran menggunakan radio. Itu di Rwanda. Sekarang kita lihat di Syria. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Syria itu merupakan salah satu negara basisnya saat ini selama 10 tahun ini, karena di sana berkecamuk perang ISIS, sebenarnya pendidikan di sana, sekolah di sana juga sudah porak-poranda sehingga COVID. Banyak sekali yang hancur, di mana kemudian para siswa harus belajar tetap dari rumah. Nah, ditambah dengan COVID, Syria itu kemudian melanjutkan penggunaan program belajar mandiri dari rumah yang digunakan sebelumnya. Nah, sekarang kita bagaimana di Cina? Umumnya atau tempat munculnya COVID-19 pertama kali ada di Wuhan. Tapi memang Cina memang memiliki teknologi yang sangat bagus sebelumnya di dalam bidang pendidikan. Mereka memobilisasi semua layanan telekomunikasi. Kalau di Indonesia tuh ada Telkomsel, provider gitu ya. Ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL. Jadi mereka mobilisasi semua layanan telekomunikasi, terutama untuk daerah-daerah yang kurang terlayani. 3T gitu. Dia juga meningkatkan platform nasionalnya atau menjadi platform nasional. Dari 24.000 kursus online telah dapat diakses oleh mahasiswa. 22 platform kursus online yang tervalidasi sebagian besar diberdayakan oleh artificial intelligence. Nah, ini yang kemudian baru dikembangkan di Indonesia. Semua data akan terhubung. Nah, kemudian mereka juga melakukan atau melaksanakan, mempraktekkan apa yang disebut dengan TV digital. Live streaming, MOOC. Nah, di Indonesia juga sebenarnya sudah ada TV digital. Itu di Cina. Sekarang kita lihat, Finlandia. Bapak Ibu, Finlandia merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan nomor 1 di dunia.
Jadi kalau kita mau tahu negara mana yang merupakan ranking pertama untuk pendidikan, maka Finlandia lah negaranya. Jadi di Finlandia mereka menggunakan penggunaan kelas belajar virtual. Ada Zoom, ada Moodle, ada Team 365, ada Skype, Google Classroom. Nah, mereka juga menggunakan game dan simulator. Ini yang sangat keren. Jadi di sana untuk menggantikan guru yang selama ini dilakukan secara tatap muka di kelas, mereka menggunakan game dan simulator. Nah, ada menggunakan sandbox, Digi, Virtu, kemudian Virtual Auto Edu gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa platform utama yang mereka juga menggunakan seperti Helmi, Wilma. Nah, ini yang kemudian mereka berikan kepada para pelajar untuk kemudian digunakan oleh para pelajar di Finlandia. Jadi Finlandia memang salah satu negara yang sangat maju sekali dalam bidang pendidikan. Itu di Finlandia. Jadi beberapa contoh tadi saya sudah berikan. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ada yang namanya TV Edukasi. Guru ini pasti familiar dengan program ini dari TVRI, gitu ya. Siswa juga pasti sudah familiar dengan ini. Ada yang namanya rumah belajar. Nah, ini dari Kemdikbud. Ada juga ruang guru. Kalau ini dikembangkan oleh swasta. Ada Zenius. Nah, walaupun ya mungkin ada beberapa menu-menu yang memang berbayar, tapi ini bisa digunakan. Selain itu ada platform lain. Kita guru-guru mungkin biasa menggunakan Google Education, kemudian Microsoft Teams, kemudian ada Kuiper, ada kelas pintar, ada sekolahmu. Ini semua sebenarnya bisa dilakukan oleh guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran, tetap melakukan pembelajaran. Ini yang kemudian sudah diberikan oleh Kemdikbud, beberapa akses layanannya ke sana. Nah, kemudian dari masalah-masalah ini selama beberapa bulan pelaksanaan pembelajaran daring atau PJJ, banyak sekali ternyata masalah-masalah yang dihadapi oleh baik itu oleh guru, baik itu oleh siswa, baik itu oleh orang tua, oleh sekolah, bahkan Kemendikbud pun masih harus tiap bulan mengevaluasi apakah pembelajaran tetap masih bisa berlangsung atau tidak secara daring. Tapi pemerintah tidak memiliki pilihan yang lain kecuali pembelajaran harus tetap berjalan. Nah, kemudian banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Nah, saya sebagai peneliti dan termasuk juga peneliti-peneliti lain seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Teguh, baik itu peneliti di dalam Indonesia maupun peneliti di luar Indonesia, peneliti dari seluruh dunia, karena memiliki masalah yang sama, banyak melakukan penelitian. Nah, saya juga melakukan penelitian. Saya kemudian memberikan berbagai macam angket atau kuesioner, baik itu kepada orang tua, kepada guru, kepada siswa, terutama untuk siswa SD. Nah, ini beberapa pengalaman atau katakanlah persepsi guru terhadap pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, ini saya hanya meng-capture sedikit sekali dari beberapa pendapat dari guru. Kita lihat misalnya bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi menurut guru. Ada perubahan strategi pembelajaran. Nah, ini beberapa pendapat guru. Jadi metode yang saya gunakan adalah menonton video pembelajaran, baik itu mencari dari YouTube maupun membuat video sendiri dalam menjelaskan materi. Dan juga metode tanya jawab menggunakan quizzes misalnya. Nah, ini perubahan strategi pembelajaran. Mau nggak mau strategi pembelajaran harus berubah. Kemudian kami juga bertanya, ada nggak dukungan dari rekan sejawat? Ada yang mengatakan, iya, atasan dan kami, atasan, kemudian sesama rekan sejawat, sesama guru juga saling memotivasi. Nah, kemudian kami juga bertanya, apa tantangan mengajar online? Kalau kata guru di sana, tidak terlalu kesulitan dalam memberikan materi. Hanya saja tidak semua anak memiliki jaringan internet yang memadai. Atau memiliki gadget. Gadget itu gawai. Gawai itu handphone, kalau kita menyebut ya Bapak Ibu ya. Sehingga pembelajaran kurang jangkau keseluruhan. Nah, ada juga guru yang mengatakan sedikit sulit karena tidak semua siswa dan orang tua melek internet.
Jadi banyak juga orang tua yang tidak paham ini gimana cara menggunakan internetnya. Nah, kemudian kami tanya, bagaimana motivasi guru ketika mengajar? Ada guru yang mengatakan, tidak ada yang memberi motivasi, karena mereka pun sama mengalami kesulitan. Jadi, ya memotivasi diri sendiri, karena memang guru sama-sama mengalami kesulitan yang sama dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kata guru. Nah, ini sudah saya buat artikelnya di salah satu jurnal internasional berbahasa Inggris, ini sudah terbit. Nah, hasil penelitian saya itu, beberapa bagian adalah kami merekomendasikan kepada pemerintah atau pemegang kebijakan untuk membuat kurikulum itu lebih fleksibel dan lebih humanis. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada kurikulum COVID, ya, kalau sekarang namanya kurikulum darurat, kurikulum COVID, yang kemudian sudah digodok oleh Kemdikbud, kemudian adanya dukungan IT, motivasi dari semua stakeholder untuk menyukseskan PJJ, yaitu dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, itu harus bekerja sama, harus bergotong royong menyukseskan PJJ. Tidak hanya kesuksesan itu hanya dari pemerintah, atau dari sekolah, atau dari guru, atau dari orang tua saja. Nggak bisa, jadi harus gotong royong. Nah, ini hasil penelitian kami. Nah, itu tadi dari guru. Sekarang kita lihat bagaimana dengan siswa di Indonesia. Kami kemudian memberikan pertanyaan kepada 451 siswa SD di seluruh Indonesia. Apa tanggapan siswa SD? Beberapa pertanyaan kemudian kami tampilkan di sini. Kami bertanya, apakah lebih suka belajar daring atau bertemu guru di sekolah? Sebanyak 98,4% siswa lebih suka belajar bertemu guru di kelas di sekolah. 98,4%. Nah, kami bertanya alasannya apa? Ternyata alasan mereka belajar dengan guru itu lebih mudah memahami materinya dan juga tidak membosankan karena bisa bermain bersama teman. Nah, berarti di rumah itu biasanya mungkin siswa lebih bosan belajar di rumah. Bisa jadi ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini beberapa curhatan para siswa SD. Ini saya hanya sebagiannya, saya nggak ada sebagiannya, ini saya ambil. Bagaimana dengan siswa Indonesia pendapatnya? Kita lihat, ini beberapa, ini benar-benar asli saya ambil dari hasil wawancara kepada siswa. Jadi saya dibantu oleh mahasiswa PGSD juga. Sebanyak 60 siswa kami ambil dari 451 sampel itu, kami dalami lagi pertanyaannya. Kami ada untuk pertanyaan pertama itu, kalau ayah lagi pakai HP-nya buat kerja, abang susah megang HP-nya, HP bunda rusak soalnya. Nah, ini ya beberapa curhatan juga. Kemudian kami bertanya, ada nggak yang mengganggu di rumah? Iya, mengganggu, dan sering menjahili saya ketika sedang belajar, coret-coret buku saya. Nah, jadi kami bertanya, ada nggak yang mengganggu ketika siswa itu belajar di rumah? Ternyata ada yang mengganggu, baik adiknya, kakaknya. Nah, kemudian kami juga bertanya, ada nggak yang membantu tugasnya di rumah ketika guru memberikan tugas? Iya, karena tugasnya saya kerjakan sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Kemudian kami bertanya, bagaimana perbandingannya belajar di rumah dengan belajar di sekolah? Mereka mengatakan, ya lebih capek di rumah. Karena kalau di rumah seperti menyapu, belanja ke warung. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa tidak hanya belajar dari sekolah, tidak hanya belajar tugas sekolah saja, tapi kemudian ini tanda petik dimanfaatkan oleh orang tua untuk kemudian meminta anaknya untuk membantu orang tua. Nah, kemudian ada lagi nih, apa yang diharapkan? Apa yang mereka sangat kehilangan ketika belajar saat ini? Iya, sedih sekali karena kangen dengan teman-teman di sekolah, kangen bercanda, kangen ngeledekin teman-teman. Nah, kemudian kami bertanya, selain belajar di rumah, apa saja pekerjaan lain yang dilakukan oleh siswa? Ada yang bilang nonton TV, main HP, main TikTok, sama drama Korea. Nah, ini curhatan siswa ini sebenar-benarnya. Ngikutin drama Korea juga ini siswa. Kemudian ada lagi nih, orang tua saya sering ngasih jawaban kalau sudah sibuk.
Nah, jadi mungkin orang tuanya lagi masak, ibunya lagi masak, lagi nyapu, udah dijelasin nggak jelas-jelas, ya udah kasih aja deh jawabannya, bisa jadi seperti itu. Kadang-kadang orang tua saya tidak bisa membelikan pulsa. Nah, ini ada lagi. Ini yang paling banyak nih sekarang nih yang jadi masalah. Pernah saya dimarahin pas nggak ngerti-ngerti ngerjain PR. Iya, karena mama terkadang tidak mengerti tugas itu, jadi mengerjakan sendiri atau minta bantuan ayah. Jadi kalau mereka nggak paham, kalau nggak bisa ngerjain sendiri, mamanya nggak bisa, ya minta bantuan ayah juga. Nah, ini pendapat dari siswa SD. Sekarang kita lihat, bagaimana dengan orang tua? Nah, mungkin kalau kita lihat gambar di samping ini ya, punya anak 3, satu ngendongin anak, satu jelasin, satu lagi gangguin. Bisa jadi ibu atau bapak yang ada di sini mengalami juga. Gitu. Nah, kemudian kita lihat, apa kata orang tua? Ini beberapa bagiannya ya. Anak saya 4, 3 harus belajar online, laptop hanya 1. Nah, bingung, jadinya gimana nih, berebutan. Tiap hari saya harus nanya ke anak saya, hari ini belajar atau tidak. Kalau pas tidak, saya tenang. Jadi kalau anaknya nggak belajar, ibunya tenang nih. Karena nggak harus ngajarin mungkin. Untuk kami menggunakan WiFi. Kalau tidak, untung ya, untung kami menggunakan WiFi. Kalau tidak, pasti jebol dompet. Nah, ada lagi. Sinyal di tempat saya jelek karena dekat gunung. Kadang saya bantu menanyakan ke gurunya lagi. Sangat capek kalau lagi ngajarin anak saya, karena harus beres-beres rumah juga. Kadang bingung ngejelasin ke anak saya, misal ngajarin matematika, saya kadang minta gurunya ngejelasin lagi. Kalau saya lihat anak saya sudah capek, saya kasih tahu aja jawabannya. Nah, ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh siswa tadi. Padahal ini tidak ada hubungannya ya Bapak Ibu ya. Tapi terkonfirmasi ini ternyata memang banyak juga orang tua yang ketika udah dijelasin nggak paham-paham, udah capek, udah kasih tahu aja deh jawabannya, ya ternyata terkonfirmasi. Stres juga Bu, karena harus berubah gini belajarnya. Saya kan nggak bisa ngajar. Suami saya kurang mau peduli kalau masalah belajar anak saya. Itu tugas saya katanya. Nah, hari gini masih aja, pokoknya ibu kerjanya ngurusin anak. Pulsa kan mahal. Saya kalau sudah mikir pulsa jadi keder. Nah, mungkin ini bahasa keder ini maksudnya kalau daerah mungkin di luar Jawa mungkin atau di luar Jakarta agak bingung ya. Jadi keder itu artinya apa ya? Keder itu mulai was-was, khawatir, bingung. Nah, pulsa kan mahal. Saya kalau udah mikir pulsa tuh jadi pusing gimana cara ngajarin anak. Jadi was-was, jadi khawatir, akhirnya nggak bisa ngajarin anak. Itu maksudnya. Nah, ini masalah yang kemudian dihadapi oleh orang tua. Kita melihat tadi ada masalah yang dihadapi oleh guru, ada yang dihadapi oleh anak, ada orang tua. Ini saya kumpulkan jadi satu. Sehingga kemudian sistem pembelajaran itu mau nggak mau, enak nggak enak, nyaman nggak nyaman, terbatas tidak terbatas, harus tetap dilakukan. Sehingga pembelajaran jarak jauh itu tetap harus dilaksanakan. Nah, makin ke sini kemudian Mas Menteri atau dari Kemdikbud sudah melakukan perubahan-perubahan dari 3 bulan pertama perubahan sistem pembelajaran atau penggunaan pembelajaran jarak jauh. Nah, saya ingin menjelaskan ini dulu Bapak Ibu. Ini banyak sekali mindset dari orang tua yang masih keliru. Nggak hanya orang tua, guru pun masih keliru. Nggak hanya guru, dosen pun masih banyak yang keliru tentang apa itu pembelajaran jarak jauh. Nah, ini bisa dipahami karena kita memang mendadak harus berubah sistem pembelajarannya. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit terutama bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk sekarang ini. Nah, apa itu pembelajaran jarak jauh? Jadi yang namanya pembelajaran jarak jauh itu dibagi 2, Bapak Ibu atau Bu Guru ya. Ada yang namanya pembelajaran daring. Daring itu dalam jaringan. Nah, apa itu daring atau dalam jaringan? Pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS. Jadi yang namanya daring atau dalam jaringan itu basisnya internet.
Itu dulu yang dipahami ya. Jadi kalau kita nyebut pembelajaran daring, jadi basisnya harus ada internet, harus ada LMS-nya. Jadi LMS itu kelas virtualnya. Nah, sekarang yang kedua, ada yang namanya pembelajaran luring atau luar jaringan. Nah, ini kebalikannya dari daring. Kalau daring itu basisnya internet, kalau luring itu pembelajarannya tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet ataupun intranet IT-nya. Jadi paham ya, jadi kalau pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu dibagi dua, ada daring, ada luring. Kalau daring itu basisnya internet. Kalau luring itu tidak berbasis internet atau tidak terhubung dengan internet. Nah, ini kadang-kadang orang tua masih banyak yang keliru. Karena memang kita dalam waktu dekat harus memahami ini. Jadi mungkin informasinya masih terbatas bagi orang tua, bahkan oleh guru, bahkan oleh dosen. Nah, kemudian kita lihat satu-satu nih, supaya lebih paham lagi. Nah, pembelajaran daring itu dibagi dua, Bapak Ibu. Ada sinkron, ada asinkron. Lihat ya, sinkron dan asinkron. Nah, sinkron itu apa? Sinkron itu guru dan anak belajar pada saat yang sama, pada waktu yang sama, atau real time. Apa yang kita lakukan sekarang, ini namanya sinkron. Saya menggunakan internet, Bapak Ibu menggunakan internet pada waktu yang sama. 3:30 sudah harus masuk ke Zoom. Kita akan belajar. Nah, itu namanya sinkron. Atau misalnya ada guru yang mengatakan, "Nah, besok kita belajar matematika ya, jam 9 pagi." Maka semua siswa dan guru akan membuka link Zoom-nya atau aplikasi yang lain, jam 9 itu sudah standby semua di ruang kelas virtualnya, misalnya menggunakan Google Meeting atau menggunakan Zoom atau Teams 365 misalnya. Semuanya jam 9. Nah, pada saat itu komunikasi terjadi nih dua arah. Gurunya misalnya bertanya begini, "Baik, coba si A itu masih salah. Bisa dibenerin nggak?" Komunikasi terjadi, interaksi terjadi. Guru bisa menulis pada saat itu. Jadi kalau misalnya belajar jam 9 sampai jam 11, maka dari jam 9 sampai jam 11 itu interaksi terjadi antara guru dan siswa. Nah, contohnya seperti sekarang ya, friend, live chat, live streaming, Bapak Ibu bisa menulis live chat di Zoom ini. Maka saya kemudian atau Pak Teguh nanti bisa menjawab. Nah, ini namanya sinkron. Belajarnya pada saat yang sama antara guru dan siswa. Ini yang kemudian sering salah paham antara guru, orang tua, dosen, bahwa yang namanya belajar PJJ itu hanya menggunakan sinkron. Padahal tidak, kita juga bisa menggunakan asinkron. Contohnya apa? Asinkron itu anak belajar pada waktu yang berbeda. Misalnya gini, gurunya mengatakan, "Nah, ibu sudah meng-email tugas di email orang tuanya masing-masing. Silahkan ibu memberikan waktu 1 minggu untuk teman-teman mengerjakan tugasnya." Nah, itu namanya asinkron. Jadi anak belajar pada waktu yang berbeda. Komunikasi tidak dapat dilakukan secara langsung seperti yang kita lakukan. Tapi anak bisa bertanya. Misalnya hari ini guru memberikan tugas, anaknya bertanya besok kepada gurunya via WA, misalnya boleh. Atau kemudian 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya. Nah, tugasnya dikumpulkan melalui email, boleh blog sekolahnya, boleh medsos sekolahnya. Itu dinamakan asinkron. Jadi yang namanya belajar PJJ itu tidak hanya dilakukan hanya sinkron saja. Kadang-kadang sekolah itu masih keliru, guru masih keliru, orang tua masih keliru. Bahwa yang namanya PJJ itu hanya sinkron. Hanya belajar tatap muka, video conference, atau live chat seperti ini. Padahal enggak.
Nah, yang uniknya lagi kita lihat di sini ada contohnya ya. Jadi menggunakan internet, kalau yang asinkron itu tidak menggunakan internet, kalau sinkron menggunakan internet basisnya. Nah, kita bisa lihat misalnya menggunakan video atau kuis yang menggunakan platform atau aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh gurunya, tapi tidak harus menjawabnya pada saat itu juga. Itu namanya asinkron. Nah, itu daring namanya, dalam jaringan. Sekarang kita lihat selain daring, ada luring. Nah, ini juga boleh PJJ. Siswa biasanya memiliki buku pegangan siswa atau guru juga. Atau di ruang belajar, Kemdikbud, rumah belajar, mereka juga menyediakan buku guru dan siswa untuk kemudian bisa di-download, bisa belajar dari sana. Sehingga yang namanya PJJ itu tidak melulu online, tidak melulu sinkron. Boleh kok tidak sinkron atau asinkron. Ini yang kemudian harus dipahami oleh guru, oleh orang tua, sehingga apa nggak nyedot pulsa tadi. Gitu. Nah, ini kemudian daring, luring itu bisa dilaksanakan di dalam PJJ. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi 5 kesulitan teratas orang tua dalam pembelajaran daring selama COVID-19 ini. Ternyata yang pertama, menjaga anak-anak mereka fokus pada aktivitas online, pada aktivitas belajarnya, itu susah bagi orang tua supaya mereka fokus. Bapak Ibu ingat, konsentrasi anak itu ada rumusnya. Konsentrasi anak itu adalah umur dikali 1 menit. Jadi kalau anak Bapak Ibu umurnya 8 tahun, maka 8 dikali 1 menit. Maksimal konsentrasi mereka itu hanya belajarnya. Kalau udah 5 menit, duduknya di awal-awal, menit awal itu masih tegak. Menit ketiga sudah mulai gini. Menit keempat sudah mulai mungkin laptop atau HP-nya yang menonton anaknya. Maka itu harus break. Harus istirahat dulu. Jangan pernah memaksakan anak untuk kemudian harus menyelesaikan, tapi mereka kemudian tidak nyaman dengan pelajaran itu. Guru juga harus memahami ini. Nah, jadi orang tua itu sulit menjaga anaknya supaya mereka tetap fokus. Itu sebesar 50,31%. Kemudian, menetapkan rutinitas harian. Ini juga sulit untuk dilakukan oleh orang tua maupun guru, terutama orang tua. Jadwal anak kemudian berubah karena pembelajaran jarak jauh ini, sebesar 49,26%. Kemudian, menyeimbangkan tanggung jawab dan pengajaran rumah tangga. Nah, menyeimbangkan tanggung jawab dan pengajaran rumah tangga ini sebesar 41,8%. Di saat anaknya ingin belajar, ibunya ingin masak. Nah, ini susah. Nggak fokus, anaknya nggak paham-paham, orang tuanya marah. Sehingga udah deh nanti aja ibu yang ngerjain. Sehingga Bapak Ibu ketika harus mengajarkan anak, maka tetapkan jadwalnya. Dari berapa, jam berapa harus ngajarin anak. Tinggalkan dulu tetangga, tinggalkan dulu grup WA, jam sekian sampai jam sekian harus masak, jam sekian sampai jam sekian harus mengajarkan anaknya. Yakin kalau orang tua tidak fokus, maka anak pun belajar tidak akan fokus. Kemudian membuat jadwal bangun dan tidur, karena ada perubahan sistem pembelajaran otomatis. Kadang-kadang jam tidur anak, jam belajar anak pasti akan berubah. Nah, ini yang sulit juga dilakukan ketika orang tua harus bekerja. Penyeimbangan bekerja dari rumah dan mengajar anak, ini juga susah, karena kebanyakan orang tua, khususnya di kota-kota besar, mereka harus bekerja. Tapi di saat yang lain mereka harus juga memenuhi kewajiban untuk mengajarkan anak. Maka kemudian harus ada strategi-strategi yang memang efektif untuk kemudian bisa mengajarkan anak. Nah, sekarang kita lihat. Dari berbagai macam masalah yang kemudian dihadapi oleh guru, orang tua, siswa, maka Kemdikbud kemudian melakukan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dari kendala yang sudah tadi saya sampaikan, jangan sampai
guru, orang tua, siswa mengalami stres, mengalami beban berat, gitu, menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Itu yang kemudian kita tidak ingin supaya dampak lanjutan atau dampak yang lain timbul. Nah, maka kemudian ada beberapa program dari pemerintah yang selama ini memang sudah berjalan. Ada program guru berbagi, ada seri BIMTEK daring, ada seri webinar, penyediaan kuota gratis. Nah, yang kemudian isu yang paling hangat akhir-akhir ini adalah akan ada pembagian pulsa gratis bagi siswa, kemudian guru, mahasiswa, dan dosen, dan itu sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Nah, jadi ini nanti akan menunggu ada beberapa sasaran yang akan diberikan untuk pulsa gratis sebanyak 35 GB, 30 atau 35 GB untuk siswa, kemudian untuk guru, untuk mahasiswa sebanyak 45 GB atau 50 GB, saya lupa. Nah, ini kemudian mudah-mudahan bisa menjawab beberapa tantangan atau masalah yang dihadapi oleh siswa, guru, mahasiswa, dosen, kemudian untuk pembelajaran jarak jauh ini tetap berlangsung. Nah, kemudian ada beberapa penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi juga. Salah satunya, kalau untuk di mahasiswa, kalau untuk mahasiswa PJJ itu masih sangat-sangat mungkin untuk berlangsung, karena apa? Mereka tidak begitu sulit untuk kemudian masuk ke kelas-kelas virtual. Tapi untuk siswa-siswa SD, siswa PAUD, nah PAUD ini nanti, setelah SD bisa, baru PAUD setelahnya, untuk zona-zona hijau ataupun kuning. Sekarang kita lihat untuk SD terutama yang agak susah, SD atau SMP. Pemerintah sekarang sudah membuat kurikulum darurat, atau kurikulum dalam kondisi khusus, untuk mengurangi beban guru dan siswa, termasuk kemudian untuk di jenjang pendidikan dasar dan menengah, jadi SD sampai SMA, sudah menyiapkan kurikulum darurat, jadi nggak perlu khawatir untuk guru. Nah, kemudian untuk siswa PAUD maupun SD itu sudah menyediakan modul pembelajaran. Nah, untuk siapa? Untuk guru, kemudian untuk pendamping. Pendamping ini bisa untuk orang tua atau untuk wali siswa dan siswa. Jadi guru, orang tua tidak perlu khawatir, Kemdikbud sudah menyediakan modul pembelajaran yang mungkin sebentar lagi akan didistribusikan, mungkin juga sudah ada yang mendapatkan, jadi tidak usah khawatir, di sana akan ada panduan-panduannya bagaimana mendampingi siswa ketika belajar di PJJ. Oke, nah ini penyesuaiannya. Sekarang kita akan lihat, ada pertanyaan yang kemudian bagaimana kurikulum darurat itu. Nah, biasanya kurikulum 2013 atau Kurnas yang kita lihat itu lebih melebar. Nah, sekarang lebih dirampingkan. Yang pada kurikulum lalu banyak sekali kompetensi-kompetensi dasarnya yang kemudian sangat melebar, sekarang dibuat lebih hana, ya, supaya ini hanya untuk kompetensi prasyarat untuk bisa naik kelas saja atau kelanjutan pembelajaran. Nah, kemudian kapan pelaksanaan kurikulum ini? Itu berlaku untuk sampai akhir tahun ajaran ini. Tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Nah, nanti akan dilihat bagaimana dievaluasi lagi. Kemudian untuk kurikulum ini juga setiap satuan pendidikan SD, SMP, SMA, mereka boleh memilih model 3 pelaksanaan kurikulum ini. Misalnya sekolah itu mengatakan bahwa kami berada di zona hijau, kemudian kami tidak masalah dengan kurikulum 2013, boleh nggak menggunakan kurikulum 2013? Boleh. Kemudian, kalau misalnya sekolahnya berada di zona merah, ingin menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum COVID-19, boleh. Kemudian ada sekolah yang kami mau menggunakan kurikulum mandiri, boleh nggak? Boleh. Jadi ada 3 opsi pelaksanaan kurikulum, yang semua opsi itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Tentu saja ini kemudian harus tetap
berkomunikasi dengan dinas pendidikan. Tapi kemudian di situ diberikan secara penuh kepada sekolah kurikulum mana yang mau mereka jalankan atau mereka implementasikan. Nah, jadi tidak perlu khawatir, sekolah boleh memilih 3 opsi ini. Kemudian kurikulum darurat ini, kalau yang sekolah menggunakan kurikulum darurat, mereka dapat kurikulum, pemerintah juga dapat mengurangi kendala yang selama ini dihadapi oleh guru, orang tua, anak selama masa pandemi. Oke, sehingga untuk kalau kita lihat pada modul pembelajaran yang di PAUD, yang di SD, di PAUD kurikulumnya itu lebih menekankan kepada bermain adalah belajar. Jadi proses pembelajaran terjadi pada saat anak itu bermain. Jadi yang namanya bermain itu sebenarnya belajar untuk anak PAUD. Kalau di SD, mereka ditekankan pada literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Jadi kalau misalnya selama ini banyak sekali kompetensi dasar yang kemudian sangat lebar sekali, indikatornya mungkin bisa jadi nanti dikurangi, tapi tetap menekankan pada 4 hal, yaitu literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Jadi kalau yang namanya hasil belajar itu ada afektif, kognitif, dan psikomotorik, ini tetap ada hasil belajarnya. Jadi Bapak Ibu yang selama ini mungkin hanya tahu bahwa hasil belajar siswa itu dari kognitif atau dari skor-skor penilaian, KKM, sejatinya hasil belajar siswa itu ada 3 ranahnya. Jadi ada afektif, itu sikap yang biasanya dibuat dalam bentuk narasi oleh guru. Misalnya bagaimana sikap kerjasama siswa, bagaimana cara menghargai, bagaimana memberikan empati kepada teman, itu sikap. Kemudian ada kognitif atau pengetahuan. Ini lebih kepada bagaimana siswa mampu atau memahami satu komponen pembelajaran, bagaimana siswa memahami bagaimana konsep perkalian. Nah, ini diukur dengan tes misalnya, sehingga keluar muncul skor. Ini yang biasanya orang tua lebih tekankan, skor-skor ini. Padahal yang namanya afektif, yang namanya psikomotorik, itu ranah yang juga sangat penting untuk anak-anak. Hari gini, anak-anak sebenarnya lebih ditekankan kepada bagaimana mereka menghargai orang lain. Bagaimana mereka memberikan empati kepada temannya, tidak membuli, itu lebih penting. Kalau jika dibandingkan hanya dengan skor-skor nilai saja. Kadang-kadang ini orang tua yang banyak dituntut dari anak. Bapak Ibu ingat bahwa yang namanya aspek kognitif atau aspek pengetahuan itu hanya dipakai, digunakan 20-30% di dalam kehidupan anak nanti ketika mereka harus bekerja. Jadi jangan pernah hanya menitik beratkan pada aspek kognitif atau aspek pengetahuan. Ada yang namanya psikomotorik. Itu juga itu juga penting. Jadi bagaimana kecakapan hidup, keterampilan yang akan kemudian mereka gunakan di masa depan. Keterampilan menulis, keterampilan membuat esai, keterampilan membuat karangan, itu juga penting. Keterampilan bernyanyi, keterampilan membaca puisi, keterampilan memperbaiki, misalnya barang elektronik, itu keterampilan yang kemudian bisa memberikan kontribusi kepada mereka di masa yang akan datang. Jadi hasil belajar ini dibuat oleh guru sebagai pencapaian bagi siswa. Oke, sehingga ini kemudian tidak hanya aspek kognitif saja yang ditekankan oleh orang tua, afektif, sikap, tingkah laku, pendidikan karakter itu sangat penting. Apalagi di zaman sekarang di Indonesia, gitu ya. Banyak sekali kemudian sikap-sikap yang saling bertentangan, saling tidak menghormati, maka itu yang kemudian harus ditumbuhkan kepada siswa dan anak-anak kita dewasa ini. Nah, kita kemudian lihat di sini akan ada nanti disiapkan modul pembelajaran
modul pendamping guru, modul pendamping orang tua, modul untuk siswa, jadi nggak usah takut, nanti akan ada modul-modulnya. Nah, sekarang saya akan memberikan bagaimana strategi pendampingan orang tua dalam pembelajaran. Buat jadwal bersama anak, jadwal sesuai rutinitas atau jadwal baru boleh, mulai dari bangun tidur sampai tidur malam. Tidur malam lagi gitu ya, dari mulai bangun sampai dia tidur lagi. Ingat Bapak Ibu, ketika bagi orang tua atau ibu khususnya yang memang bekerja di rumah, jangan pernah kemudian membagi pikiran kita ketika mengajar anak dengan pekerjaan rumah tangga. Kita yang harus juga menyesuaikan jadwal. Jam 4:30 misalnya sampai jam 7 saya masak. Jam 7 sampai jam 8 mempersiapkan anak. Mandinya, sarapannya, makannya, sehingga nanti ketika misalnya gurunya memberikan tugas atau harus belajar daring mulai jam 8 atau jam 9, anak-anak sudah siap. Nah, ini kemudian harus dipikirkan oleh orang tua, termasuk orang tua yang bekerja. Orang tua yang bekerja bisa mendelegasikan kepada asistennya atau mbak yang ada di rumah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kondisikan anak dalam keadaan yang nyaman dan siap untuk belajar bersama dengan gembira. Ini kata kuncinya, gembira. Jangan pernah memaksa anak untuk kemudian harus belajar sampai nangis-nangis. Itu udah masuk kanan, keluar kiri. Karena apa? Gelombang alfanya tidak akan muncul. Gelombang alfa itu salah satu gelombang nyaman, rasa nyaman yang dimiliki oleh anak, sehingga informasi apapun yang masuk ke dalam anak itu akan dapat disimpan di dalam otak kecil anak dan dalam memori jangka panjangnya. Itu gelombang alfa. Nah, gelombang alfa itu akan muncul pada saat suasana gembira. Nah, kemudian atur tempat di rumah Anda, di mana anak dapat fokus pada tugas sekolah. Kita misalnya mungkin bisa menyeting rumah kita seperti main sekolah-sekolahan. Ketika waktu kecil dulu kita sering bermain sekolah-sekolahan. Di sana ada tempat duduk anak, di sana ada boleh lesehan seperti yang mereka lakukan di sekolah. Ini harus memang dibuat deal-dealannya atau kesepakatannya dengan anak. Libatkan anak untuk kemudian, oke, di sana meja gurunya. Ibu-ibu nih khususnya ketika mengajarkan anak, jangan pernah menggunakan daster rombeng, walaupun dasternya enak dipakai. Gitu ya Ibu. Ya, ini salah satu tips juga. Bagi ibu-ibu yang mengajarkan anaknya di rumah, jangan pernah menggunakan daster. Jadi anaknya kemudian, itu kan mama. Tapi ketika dia menggunakan baju yang resmi, bila perlu tulis nempel di sini. Guru tulis, maka anak akan menganggap, ya mama seperti guru ya. Mindset anak akan berubah, bahwa dia diajarkan oleh gurunya, walaupun itu ibunya. Oke, perlakukan sekolah online seperti sekolah sungguhan. Nah, bila perlu buat absennya, sediakan reward untuk anak. Sekali lagi harus ada kesepakatan bersama dengan anak. Saling menghargai antar anggota sekolah, guru, orang tua, siswa, seperti yang saya katakan tadi, harus bekerja sama. Kesuksesan PJJ hanya bisa terjadi kalau semua anggota sekolah saling kerjasama. Tidak mengklaim guru paling susah, siswa paling susah, orang tua paling susah, tapi semuanya harus bekerja bersama-sama. Nah, gunakan metode pembelajaran yang berbeda ketika belajar. Boleh dengan permainan, boleh gerak dan lagu, boleh bernyanyi, boleh lomba, apapun itu yang menyebabkan anak gembira untuk belajar. Nah, tadi kan kurikulumnya sudah berubah. Materinya sudah disederhanakan, tidak perlu yang berat-berat. Yang penting apa? Ada perubahan pembelajaran dari anak yang mungkin awalnya tidak bisa, kemudian belajar di rumah, justru dia bisa diajarkan oleh orang tuanya. Gitu. Sedikit aja perubahan itu sudah oke buat anak. Tidak perlu mengharapkan anak kemudian terlalu banyak perubahannya sesuai dengan ekspektasi kita. Sesuai dengan yang kita harapkan. Ingat, anak adalah anak dengan perkembangan dan pertumbuhannya sendiri. Tidak perlu harus kita samakan dengan apa yang orang tuanya pikirkan. Yang penting ada perubahan dari yang tidak tahu menjadi
sedikit lebih tahu, menjadi lebih tahu, menjadi banyak tahu, dan kemudian bisa dipraktekkan. Itu lebih baik dibandingkan memberikan sebanyak-banyaknya, tapi kemudian anak tidak paham. Nah, itu untuk orang tua. Bagaimana untuk guru? Untuk guru, yang pertama, fokus pada kegiatan yang paling penting. Jadi kalau menurut guru bahwa di matematika, di numerasi ini bagian apa yang paling penting untuk dipelajari anak kelas 2? Misalnya perkalian. Perkalian di anak kelas 2, otomatis mereka harus tahu dulu nih penjumlahan berulangnya. Maka kemudian buat langkah-langkah pembelajaran yang paling simple, yang paling sederhana bagaimana caranya. Apakah itu bisa dengan membuat atau mengirim video pembelajaran, gurunya membuat rekaman, itu boleh dilakukan. Ingat, ada asinkron, nggak harus sinkron. Guru merekam, boleh, nanti di email ke orang tuanya. Atau kemudian diunggah di medsos, diunggah di YouTube. Saya ngecek banyak sekali sekarang guru-guru mau jadi YouTuber. Nah, bisa jadi kan? Karena menjadi YouTuber, banyak yang menonton, banyak yang like, banyak yang subscribe, banyak yang komen, banyak yang berkeluh kesah, sehingga sekarang mungkin bisa jadi menjadi YouTuber untuk guru di dalam bidang pendidikan. Itu bisa mendatangkan finansial juga. Nah, kemudian alokasikan waktu yang lebih banyak lagi bagi yang tertinggal. Jadi untuk yang, oh ini belum bisa perkalian, mereka masih harus belajar penjumlahannya, buat tutorialnya. Direkam saja nggak apa-apa. Atau bagi wilayah-wilayah zona hijau, guru boleh mendatangi siswanya, tetap dengan protokol kesehatan. Nah, tapi sebelum itu, guru harus dapat memetakan pengetahuan awal siswa dan kebutuhan siswa itu apa. Guru itu harus tahu kebutuhan siswanya apa. Guru harus tahu dan memetakan mana siswa yang tidak memiliki HP, mana siswa yang kemudian susah sinyal, mana siswa yang kemudian tertinggal dalam mata pelajaran A, B, atau C. Itu harus dapat dipetakan oleh guru. Nah, sehingga kemudian langkah-langkah pembelajarannya bisa dilaksanakan. Waktu pembelajarannya bisa dialokasikan. Metode pembelajarannya bisa diubah-ubah. Nah, yang paling penting, tidak stres. Kendalikan emosi, selalu berinteraksi, dan have fun. Selalu gembira. Kita tidak punya pilihan lain dalam COVID-19 ini selain tidak stres, emosi terkendali, tidak depresi, selalu berinteraksi, dan selalu bergembira. Itu yang kemudian orang tua dan guru yang dapat yang orang tua dan guru dapat lakukan selama pembelajaran jarak jauh pada pandemi COVID-19. Oke, nah ini terakhir, kesuksesan pembelajaran yang dapat diperoleh oleh siswa itu tidak akan tercapai kalau tidak ada kerjasama antara orang tua, guru, sekolah, pemerintah, layanan kesehatan, dan masyarakat sipil. Jadi semua harus bergotong royong, harus bersama-sama saling menghargai, saling menghormati, sehingga PJJ ini dapat dilaksanakan dan sukses dilaksanakan. Nah, oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan, April. Terima kasih. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya kembalikan lagi ke April. April masih unmute tuh. Silakan April. April. Itu mikrofonnya diaktifkan. Baik Bapak Ibu, menarik sekali pemateri kita ya. Ibu Dr. Rasmita Dila MPD ya. Silakan April,
atau Ina tidak bisa? Baik, kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi kami ingin, karena kita tadi dijelaskan oleh Bu Rasmita tentang penggunaan sinkronus, jadi untuk sesi tanya jawabnya silahkan Bapak Ibu yang punya pertanyaan, ya, pertanyaan langsung kepada Bu Rasmita Dila. Kami persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Mungkin yang di chat aja kali, Pak Teguh. Boleh, boleh. Kalau begitu Cuma saya saya cuma cari. saya nggak mengikuti dari awal, jadi mungkin boleh. Boleh. Boleh Bapak Ibu, saya ambilkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di ruang chat. Kalau memang tidak ada yang menanyakan secara untuk materi, insya Allah nanti oleh teman-teman KKN mahasiswa akan dikirim di grupnya, ya. Terus banyak sekali ini Bapak Ibu. Nah, ini salah satu mungkin pertanyaan yang diajukan kepada Ibu Rasmita Dila. Bagaimana contoh strategi yang tepat untuk memadukan daring dan luring atau secara blended learning dalam PJJ, dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi, bagaimana ini Ibu memadukan daring dan luringnya? Oke, ini yang bertanya mahasiswa atau orang tua atau guru nih? Ini atas nama Bapak Sriono. Mungkin guru ini atau Oh, oke. orang tua. Oh, guru sepertinya. Iya, iya. Bapak Bapak Sriono, iya. Iya, Jadi yang pertama tadi seperti yang saya lakukan, yang pertama adalah memetakan dulu kondisi kelas kita nih. Jadi kalau misalnya Bapak sebagai guru, petakan dulu siapa berapa banyak siswanya yang memiliki HP misalnya, orang tuanya tentu saja. Kemudian petakan juga pengetahuan awal siswanya seperti apa. Kendalanya apa itu pasti akan dapat, sehingga kemudian mau daring, mau luring, mau blended itu bisa dilaksanakan. Misalnya, ternyata di kelas Bapak dari 20 siswa itu hanya 10 atau setengah saja yang kemudian memiliki aksesnya bagus, memiliki HP orang tuanya, laptopnya lebih dari satu atau HP-nya lebih dari satu, kemudian sinyalnya bagus, kemudian akses internetnya juga oke, nggak masalah dengan pulsa. Nah, kalau hanya setengah seperti itu kan masih ada setengah lainnya yang kemudian mungkin sulit untuk melaksanakan itu. Nah, itu bisa dilakukan strateginya, mau itu misalnya dalam 1 bulan itu daringnya berapa kali, mau luringnya berapa kali, itu bisa dilakukan. Tapi yang harus dilaksanakan, atau blended learning ya, blended learning itu campuran. Misalnya dalam 1 bulan itu, dalam 1 minggu katakanlah contohnya, dalam 1 minggu itu kita nggak harus full dari, tidak harus sinkron. Bisa jadi misalnya dalam 1 kali tatap muka itu sinkron. Selebihnya bisa asinkron, atau selebihnya kita blended, campuran juga bisa. Atau misalnya kalau di daerah yang sangat sulit sekali internet, ya mungkin hanya bisa dilakukan dengan luring, ya nggak apa-apa dengan luring. Yang jelas begini Bapak Ibu, jangan pernah kemudian pembelajaran jarak jauh ini kita samakan pencapaian hasil belajarnya dengan pencapaian pada saat tidak ada COVID. Ini yang kemudian harus kita tanamkan dulu. Pembelajaran di masa COVID ini pencapaiannya seperti yang tadi saya sampaikan itu berbeda. Nah, ketika kompetensi dasarnya kemudian dirampingkan, tidak harus kemudian anak-anak itu mencapai hasil belajarnya seperti sebelum COVID. Itu dulu.
itu kan sudah berubah. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu guru kemudian tidak mencapai apa yang telah ditargetkan pada saat sebelum COVID. Nah, tujuan dari kurikulum darurat itu supaya mengurangi beban kerja Bapak Ibu, kemudian guru juga, sehingga yang penting ada perubahan peningkatan, walaupun cuma sedikit nggak apa-apa. Nah, jadi mau kapan daring, kapan luring, kapan asinkron, kapan sinkron, atau kemudian blended learning, itu tergantung dari hasil pemetaan Bapak Ibu guru terhadap kondisi dan kebutuhan siswanya. Tahu dulu nih berapa yang kemudian susah untuk menggunakan HP, pulsanya susah, jaringan internetnya susah. Nah, itu harus tahu dulu Bapak Ibu. Baru kemudian bisa ditentukan berapa banyak kuantitasnya menggunakan sinkron atau asinkron atau luring. Nah, tapi kalau kita hanya menduga-duga, tidak melakukan pemetaan, nah kita juga kadang-kadang jadinya kurang tepat sasaran. Karena ternyata siswa kita sulit sekali, misalnya untuk daerah-daerah yang belum mencapai internet misalnya. Kita tetap menggunakan sinkron, ya tidak akan tepat sasaran. Artinya apa yang materi yang ingin kita sampaikan sebagai guru mungkin akan sangat sulit diterima oleh siswa karena harus menggunakan sinkron. Maka boleh misalnya menggunakan asinkron atau menggunakan luring. Gitu Pak Teguh. Baik, terima Pak Teguh, kasih. ada yang mau disampaikan juga, oleh karena Bapak Ibu, Pak Teguh ini juga kami sama-sama melakukan penelitian juga. Jadi beliau juga banyak pengalaman bersama dengan saya, jadi paham sekali dengan sinkron, asinkron maupun dengan blended learning. Jadi saya juniornya Bu, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan karena Bu Rahmawati memberikan hand raise-nya. Siapa tahu ada keinginan atau pertanyaan secara langsung. Kami persilakan kepada Bu Rahmawati jika ingin bertanya. Mikrofonnya mohon diaktifkan terlebih dahulu. Masih belum ya? Belum. Masih di mikrofonnya mohon di. Nah, sudah. Silakan Ibu. Belum ada suaranya? Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pario Aditya, SMK Kesehatan. Assalamualaikum, izin bertanya jika siswa suatu sekolah di zona merah mempunyai banyak yang tidak mampu dan tidak punya HP Android, bagaimana cara mengajar dan mendidik yang efektif? Jadi ini adalah sekolah yang lingkungannya zona merah, tapi banyak juga siswanya yang tidak punya fasilitas, Bu, khususnya HP Android dan tidak mampu secara perekonomian. Mangga Bu Dr. Rasmita Dila. Iya. Iya. Oke. Saya kembali lagi jawaban seperti yang sebelumnya saya utarakan. Pertanyaan-pertanyaan ini kan kemudian banyak terjadi karena ketidaktahuan orang tua akan PJJ. Jadi orang tua menganggap bahwa PJJ itu hanya dilakukan secara sinkron. Yang namanya belajar PJJ itu hanya dilakukan secara langsung tatap muka seperti apa yang kita lakukan sekarang. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, sulitnya lagi ternyata guru itu juga belum memahami apa yang dinamakan dengan PJJ. Kebanyakan orang tua atau guru memahami bahwa yang namanya PJJ itu adalah belajarnya real time seperti sekarang.
live streaming, video conference seperti yang kita lakukan sekarang. Bagi yang nggak punya handphone, kan bisa juga misalnya guru memberikan tugas melalui luring tadi atau asinkron. Bisa juga menitipkan kepada temannya untuk kemudian memberitahu informasi kepada temannya atau gurunya kemudian ke sekolah siswanya yang kemudian tidak memiliki HP atau gawai untuk sekarang ini. Nah, pengumpulan tugasnya tidak pada saat hari itu juga. Mereka atau guru bisa memberikan jeda waktu. Jadi mungkin 2 atau 3 hari atau kemudian 3-4 hari untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan tugas atau guru menjelaskan ke rumah. Nah, bisa seperti itu atau mengirimkan video bagi orang tua yang kemudian atau siswa yang tidak memiliki HP pada saat sekarang ini. Karena apa? Banyak kemudian orang tua yang mengatakan mending pemerintah ngasih HP aja deh. Nah, gimana ngontrolnya kalau pemerintah memberikan HP kepada orang tua? Ada nggak jaminan orang tua itu kemudian tidak menjual HP-nya gitu ya kepada orang lain? Atau kemudian untuk menjadikan HP itu bukan untuk belajar anak-anaknya, itu lebih susah untuk mengontrolnya. Sehingga apa? Guru maupun orang tua harus paham yang namanya belajar jarak jauh sekarang ini bukan hanya belajarnya secara sinkron seperti yang kita lakukan sekarang. Kadang-kadang orang tua hanya paham atau guru bahkan hanya paham yang namanya PJJ itu hanya dilakukan secara sinkron, secara real time pada saat seperti sekarang yang membutuhkan internet dan gawai atau HP. Kan tidak harus seperti itu yang namanya PJJ seperti yang tadi saya jelaskan. Bisa menggunakan luring, bisa menggunakan asinkron. Luring menggunakan buku siswa boleh. Kemudian guru mengirimkan email kepada orang tua atau kemudian biasanya kan ada ruang ada ruang belajar, rumah belajar Kemdikbud. Nah, itu boleh diikutkan. Guru boleh kemudian meminta kepada siswa untuk kemudian belajar dari TV sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan tingkatannya. Nah, apa yang mereka pelajari kemudian mereka buat contohnya misalnya di buku anak-anak. Dan kemudian nanti guru bisa mengambil tugas itu di rumahnya anak-anak. Jadi nggak harus menggunakan HP, bisa kok. Nah, ini banyak sekali yang sudah dilakukan oleh guru-guru di seluruh tanah air. Berbagai pengalaman kemudian datang kepada saya. Bu, saya melakukan ini, Bu, karena anak-anak saya banyak yang nggak punya HP orang tuanya. Atau orang tuanya hanya memiliki 1 HP. Nah, yang memiliki 1 HP pun orang tua nggak masalah. Karena kan belajarnya nggak harus sinkron tatap muka seperti ini. Yang hanya menghabiskan pulsa. Nah, terus gimana Pak? Menurut saya kemudian bertanya, ya saya datangi aja rumahnya anak-anak yang kebetulan secara kemampuan mereka memang sangat lama atau lambat untuk belajar materi A misalnya. Nah, itu bisa dilakukan tanpa harus ada internet, harus ada HP, nggak masalah. Kadang-kadang ada juga orang tua yang mengatakan, kami memang nggak punya HP, tapi pemerintah menyediakan HP. Itu kan tujuannya jadi beda. Jadi seolah-olah pemerintah harus membelikan HP untuk orang tua yang kontrolnya juga susah. Apakah HP itu tidak digunakan oleh orang tua untuk grup WA, untuk di luar pembelajaran, bisa nggak dikontrol oleh pemerintah? Ya susah juga. Atau kemudian nanti ada platform lain yang mudah-mudahan pemerintah bisa menyediakan. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah bagi orang tua yang punya HP sekarang. Pemerintah akan memberikan pulsa gratis dalam 4 bulan ini. Insya Allah sudah disetujui oleh Kemenkeu ya Keuangan, sehingga nanti akan ada program pembagian pulsa gratis untuk orang tua, untuk siswa, untuk kemudian ini pun kemudian harus siapa yang bisa mengontrolnya. Kalau pulsa itu nggak digunakan oleh orang tua menonton YouTube, Atta Halilintar misalnya, gitu kan nggak ada juga yang bisa mengawasi, ya kan? Sehingga kemudian dari situ saja kita bisa kemudian bayangkan untuk satu kecamatan atau satu kelurahan aja, ketika pulsa itu ada di HP-nya orang tua, siapa yang bisa mengontrol? Kalau orang tuanya tidak menonton YouTube
yang bukan untuk pembelajaran, ya susah juga. Tapi itulah kita juga harus mengapresiasi kemudian langkah yang sudah diberikan oleh pemerintah, bahwa yang selama ini orang tua, kemudian guru teriak-teriak tentang pulsanya nggak ada. Nah, ketika diberikan pulsa, kira-kira bisa nggak mengontrol supaya ini memang digunakan untuk pembelajaran untuk siswanya. Jadi apapun yang namanya usaha yang diberikan oleh pemerintah, tanpa ada kerjasama dari orang tua, dan untuk berharap bahwa itu sempurna, ya memang tidak akan pernah sempurna. Tapi minimal ini adalah usaha dari pemerintah untuk siswa, untuk guru, untuk orang tua, semuanya bisa sukses melaksanakan PJJ ini. Itu Pak Teguh. Baik, mantap sekali hari ini ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dr. Resmita Dila. Selanjutnya Ibu Kofsatun, ada yang ingin ditanyakan? Siti Kofsatun. Ya. Dihidupkan dulu mikrofonnya. Masih belum hidup, Bu. Klik tapi nggak bisa-bisa. Nah, sudah bisa. Pak. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti, ngajar di SD swasta di Jakarta Timur. Saya juga terima kasih atas semua materi yang diberikan Ibu Risma. Ya pokoknya diberikan tadi ya Bu Resmita. Terima kasih, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan juga menambah wawasan saya. Nah, sekarang jadi kita paham bahwa PJJ itu ada sinkron dan tidak sinkron, ansinkron. Nah, selama ini yang sering kita lakukan adalah yang ansinkron, Bu. Yang sinkron itu jarang sekali. Mungkin bisa seminggu hanya sekali, tapi hanya melalui chat, bukan melalui Google Meet atau melalui Zoom, tidak. Jadi hanya melalui chat yang aktif selama 2 jam, mungkin atau 1 jam itu yang benar-benar aktif. Mungkin jam 8 sampai jam 10. Nah, saya waktu itu mengajarkan matematika dengan mengulang materi yang kelas 5, mungkin yang tentang komutatif sama asosiatif. Nah, itu anak-anak menjawab dengan melalui chat. Nah, sekarang terus saya perbaiki seperti yang anjuran Ibu tadi. Yang ini belum benar, saya silahkan diperbaiki lagi seperti itu. Nah, setelah itu yang saya pikirkan bukan mengajar yang seperti setiap harinya ini, Bu. Karena apa? Karena banyak kendala, benar-benar banyak kendala yang seperti Ibu sampaikan, bahwa penilaian itu bukan karena yang kognitif aja, afektif sama psikomotor juga penting, karena keadaannya seperti ini. Nah, agak menyimpang ini Bu jadinya saya bertanya. Sebentar lagi kan ada PTS, Bu. Sedang PTS-nya juga kita belum tahu bagaimana karena saya juga tidak terbentuk, tidak masuk dalam tim pembuat soal. Nah, anak-anak kan harus mengumpulkan nilai Bu setiap harinya itu. Sedang ada beberapa siswa, mungkin 5 atau 6 siswa dari 29 siswa tersebut, itu sama sekali tidak mengumpulkan tugas selama PJJ, Bu. Jadi tidak ada nilainya sama sekali. Bagaimana saya harus memasukkan nilai tersebut ke dalam rapotnya nanti, Bu. Walaupun itu kan ada untuk KAI 3 sama K4-nya, KD 3 sama KD 4-nya kan. Yang KD 3-nya kan mesti harus pengetahuannya, Bu. Sedang pengetahuannya sama sekali kita tidak mendapat gitu dari anak tersebut gitu. Aktif di chat atau standby di grup siswa juga tidak. Sedang dia itu saya lihat online. Kalau anak-anak saya lihat online, pasti saya punya sikap, saya video call, Bu, anak ini benar-benar nggak mengerjakan tugas yang saya kerjakan ini, yang saya tugaskan tadi. Ternyata
dia main game, Bu. Gitu. Jadi kan saya jadi bingung gitu. Bukan karena dia tidak punya kuota, bukan karena dia tidak punya HP, tapi ya kondisinya seperti itu keadaannya anaknya. Yang saya bingung nanti bagaimana mengisikan rapot dia, sedang rapot itu harus KKM, sudah kelas 6 gitu, Pak. Jadi saya bingung ini. Mohon petunjuk, mohon solusi dari Ibu. Mudah-mudahan dapat menghibur atau memberi jalan pikiran saya untuk menuliskan rapot tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Siti Jakarta Timur ya Bu ya? Ya benar Ibu, Ciracas Bu. Lain di Jakarta, lain di Papua juga masalahnya. Tantangannya beda-beda ya. Kalau Iya, Bu. Bu Siti di Jakarta, masalah kuota nggak masalah. Wah, kalau Iya, Jakarta iya. itu jor-joran sebenarnya. Kalau Jakarta itu udah hari gini ya, kalau di Jakarta nggak masalah ya Bu ya, sinyal juga bagus, Iya. pulsa juga ada, HP jangan ditanya, pasti punya. Sekarang tinggal Iya. kontrolnya ini HP-nya digunakan buat apa, gitu kan ya Bu ya. Iya, betul ya. Beda dengan teman-teman kita yang mungkin ada di Papua sana, yang kemudian mungkin di Bantaeng atau di mana yang kemudian sinyalnya mungkin masih agak ribet dengan sinyal. Di Jakarta sudah kemana-mana, yang di sana mikirin sinyal aja kudu nyari kudu. Nah, kalau saya lihat masuk Bu Siti mungkin lebih banyak ke sinkron kali ya Bu ya, yang pakai live chat itu. Banyak sinkron berarti ya? Live chat sinkron ya? Hanya 1 minggu sekali, Bu, sinkronnya. Jadi yang tidak sinkron itu sering saya rekam dulu dari HP, terus saya kirim gitu saja ke anak-anak. Terus soal juga dari misalnya buku yang dia miliki, kan saya sekolah swasta, Bu, jadi buku ada yang dibeli, Bu. Kalau tidak dibahas itu apa kata dunia, Bu, apa kata orang tua gitu. Jadi buku soal ada, buku tematiknya terpadu ada. Nah, buku soalnya tersebut kadang-kadang saya hanya tulis di Google Form-nya, saya cuma seperti ini. Misalnya halaman ini, nomor ini, jawabnya saya udah buat kuncinya gitu, Bu. Jadi anak-anak tinggal memilih jawaban tersebut. Saya juga tulis soalnya seperti itu, Bu. Saya. Ya. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, PJJ atau pembelajaran di masa COVID ini memang hanya akan sukses kalau ada kerjasama. Garis bawahnya itu kerjasama yang baik antara sekolah itu dalam artian ini guru dan orang tua serta siswa. Banyak sekali kejadian-kejadian atau contoh hampir sama juga dengan Bu Siti yang dilakukan. Guru sudah aktif, orang tuanya kemudian tidak masalah dengan pulsa atau HP, tapi kemudian di rumahnya anaknya juga jadi malas. Tidak hanya SD, Bu, mahasiswa saya juga banyak yang begitu. Nah, kemudian gimana caranya? Satu, komunikasi, Bu, dengan orang tuanya dulu. Kenapa kalau tadi Ibu katakan, sebenarnya anaknya online. Kenapa kemudian dia tidak mengerjakan tugas? Satu, komunikasi, Bu, dengan orang tuanya dulu. Apa yang terjadi dengan anaknya ini? Apakah kemudian orang tua mendorong dia untuk kemudian gak apa-apa nak online saja, yang penting online. Mau dikerjakan atau tidak terserah, karena merasa kasihan mungkin dengan anaknya karena beberapa bulan ini harus di rumah. Ada loh kasus yang seperti itu. Jadi yang pertama, Ibu sudah pernah belum komunikasi ke orang tuanya? Sudah, Bu. Apa sudah, kata orang tua? Katanya susah, Bu, disuruh ini. Itu mem lagi chat-chatan itu di grup, kok kamu nggak ikut mem chat-chatan gitu katanya gitu kan. Biasa, Bu, anak-anak memang panggil saya mem, memang saya dulu bahasa Inggris ngajarnya. Jadi itu lagi asik gitu. Kenapa ini enggak malas gitu, Bu. Jadi anaknya itu terus selagi ngumpulin tugas juga tidak mengumpulkan, Bu. Jadi saya bingung. Pandemik ini kemudian merubah semua aktivitas kita. Merubah semua kebiasaan kita. Yang selama ini pagi anak-anak bangun tidur mau nggak mau harus ke sekolah, baik itu suka tidak suka, ada yang seneng, ada yang nggak seneng, pokoknya harus ke sekolah. Sekarang karena tidak sekolah,
orang tua melihat bahwa anak lebih dipentingkan dalam artian daripada bete, daripada bosan, yang penting anak ada aktivitas di rumah. Sehingga kemudian orang tua tidak bisa mengontrol kapan anak harus belajar, kapan anak kemudian diperbolehkan untuk bermain game, misalnya seperti itu. Tadi yang seperti saya katakan, nah ini catatan untuk orang tua. Bagaimana orang tua harus menerapkan jadwal harusnya kepada anaknya. Nanti Ibu bisa komunikasi dengan orang tua, Bu. Harus ada jadwal. Harus ada jadwal rutin. Kalau Ibu kan udah otomatis nih, jadwal sudah ada. Kapan harus sinkron, kapan harus asinkron. Itu pertama, Bu. Komunikasi dengan orang tua, mau nggak mau. Yang kedua, masalah pencapaian hasil belajarnya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi mungkin di SD Ibu belum atau mungkin tidak menerapkan kurikulum darurat. Artinya kurikulum di masih menggunakan Kurnas ya Bu ya yang 2013. Iya. Nah, ini kemudian dari sekolah sudah ada belum pembicaraan bahwa apakah tetap melanjutkan kurikulum nasional 2013 atau kurikulum darurat atau kurikulum mandiri. Ini harus dibicarakan antara stakeholder yang ada di sekolah, orang tua, guru, kemudian komite sekolah, kepala sekolah harus duduk bersama-sama. Artinya apa? Ketika kemudian guru dibebankan untuk mencapai beban kerja itu sama dengan pembelajaran sebelum COVID, dengan kondisi yang sangat berbeda sekarang, sangat berat, Bu. Karena apa? Tadi yang Ibu katakan, harus mengisi kognitifnya, harus mengisi KI3-nya, pengetahuannya. Nah, seperti itu kan. KI2 mungkin, nah, KI3 ini sudah banyak dikeluhkan oleh guru-guru, termasuk penelitian saya. Guru tuh mengeluhkannya seperti ini, Bu. Saya susah, Bu, untuk memberikan nilai pengetahuan atau kognitif. Karena tidak akan fair. Nilai kognitif untuk siswa itu tidak akan adil. Kenapa? Karena kebanyakan yang menjawab tugas itu orang tua. Jadi guru itu susah memberikan nilai yang fair untuk Yang ngerjakan orang tua. Untuk pengetahuan. Karena apa? Guru tidak akan melihat secara sinkron gitu ya Bu ya, secara sinkron. Kalau ada tugas yang mengerjakan itu orang atau dikerjakan oleh siswa. Jadi menurut saya jangan pernah menekankan kepada KI3-nya terlalu dalam, Bu. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti si anak tadi, kalaupun seperti itu, pencapaian dia yang penting ada perubahannya saja. Mau sekali, 2 kali, Ibu lihat saja kalau walaupun di situ ada indikator untuk satu kelas itu misalnya. Itu kan bukan ada indikatornya kan? Untuk setiap kompetensi atau setiap materinya kan ada indikator bahwa misalnya untuk kelas berapa Bu? Kelas 6. Nah, kelas 6 Ibu ya. Lagi kelas 6 itu Bu ya. Untungnya sekarang nggak ada UN. Untungnya nggak ada UN. Jadi nggak apa-apa Bu. Kalau menurut saya dengan kebijakan yang sudah ada diberikan oleh Kemdikbud sekarang, guru juga sebenarnya tidak terlalu terbebani untuk kemudian anak-anak harus bisa nih menghadapi UN. UN tidak ada, sekarang tugas guru sebenarnya lebih sederhana, karena hanya untuk melihat bagaimana kompetensi intinya saja. Di kelas 6 itu kan sebenarnya sudah banyak yang mengulang ya, sudah banyak yang mengulang kan Bu, di kelas 6 itu, di kelas 5 itu yang jadi poin tingginya itu sebenarnya. Nah, tinggal mengulang saja bagaimana kemudian pencapaiannya tidak harus sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan sebelum COVID. Jadi kalau misalnya ini kan masalah bagaimana anaknya mau mengerjakan saja kan yang menjadi masalah Bu Siti sebenarnya ya. Nah, saya pikir komunikasi Bu dengan orang tuanya. Dan sekolah juga ketika kurikulum ini ada 3 opsi kurikulum itu harusnya sekolah sudah ada belum Bu? Kira-kira rapat bersama dengan orang tua, dengan komite, apakah tetap harus melanjutkan kompetensi yang sudah ditetapkan sebelum COVID ataupun sekarang. Kalau belum, saya sarankan harus ada pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua maupun komite sekolah. Supaya apa? Guru tidak merasa terbebani, karena tugasnya sangat berat, harus ada perubahan. Yang kedua, orang tua juga tidak menuntut terlalu tinggi sesuai dengan
pencapaian kompetensi sebelum ada COVID. Nah, sekarang karena ada COVID kan harus ada penyesuaian. Kita juga tidak bisa memaksa kemudian pencapaian itu harus sama dengan pencapaian sebelum COVID. Pasti akan berbeda pencapaiannya. Karena apa? Aspek afektif juga pasti akan mempengaruhi, termasuk tadi, kenapa ya anaknya nggak mau? Nah, itu kan harus dipahami oleh guru dan orang tua. Ada faktor psikologis yang kemudian harus diperhatikan. Jangankan anak-anak, Bu, saya, dosen, mahasiswa saya, ketika harus mengajar di saat seperti ini, itu rasa kemudian, aduh, kok ngajar lagi ya? Aduh, ini paham apa enggak ya mahasiswanya? Itu juga ada, Bu. Maka kemudian menjaga faktor psikologis, psikososial guru, orang tua, siswa, itu harus dapat dijaga benar-benar. Terlebih siswa, supaya mereka juga tidak stres di dalam rumah terus soalnya, Bu. Itu pasti akan mempengaruhi psikologis dan sosialnya. Yang selama ini mereka belajar bisa dengan teman, bisa langsung ketemu gurunya lebih nyaman, itu mempengaruhi rasa malas itu pasti akan mempengaruhi. Nah, kebosanan itu yang berapa bulan mereka ada di rumah, itu menyebabkan orang tua berpikir bagaimana caranya supaya anak tidak bosan belajar, tidak bosan berada di rumah. Salah satunya apa? Beri kebebasan bermain game. Sehingga kemudian ada ketidakseimbangan antara kapan anak harus belajar, kapan anak harus bermain game, sekaligus kemudian tidak bisa dikontrol oleh orang tua. Jadi menurut saya, ya harus komunikasi nih dengan orang tuanya, Bu. Ya mau nggak mau, ya kalau tidak ada satu kali pun untuk pengetahuannya, atau untuk KI 3-nya, ya bisa jadi di situ kosong pada akhirnya. Tapi gini, kalau misalnya anaknya nanti misalnya mau mengerjakan tugas, nah pencapaiannya biarlah pencapaian itu mungkin KKM kelasnya untuk matematika mungkin, atau untuk mata pelajaran KKM-nya mungkin 70 misalnya atau 75. Bisa jadi anak itu melampaui 75, tapi narasinya berbeda, Bu. Ini yang kemudian saya lakukan seperti siswa berkebutuhan khusus. 75 KKM anak reguler dengan anak-anak berkebutuhan khusus, itu sama 75, tapi narasinya berbeda. Kalau misalnya anak-anak reguler itu mereka misalnya perkalian 1 digit sekali 1 digit, misalnya 2 digit kali 2 digit, misalnya 12 kali 12. Mereka seperti itu. Tapi anak berkebutuhan khusus mungkin bisa jadi hanya 1 digit kali 1 digit. Tapi KKM-nya sama, narasinya berbeda. Nah, ini kan otomatis anak itu udah berbeda nih dengan pencapaian dengan teman-teman yang lain. Jadi bisa Ibu, untuk penulisan KI 3 itu setiap anak di masa pandemik ini pasti akan berbeda. Karena apa? Pencapaiannya pasti akan berbeda juga. Pada akhirnya akan jadi anak berkebutuhan. Anaknya jadi khusus semua ini. Karena memang ya itu tadi, kendala-kendala yang terjadi itu kadang-kadang nggak bisa kita berlakukan untuk semua anak itu sama. Karena apa ya? Itu tadi, masalahnya berbeda. Beruntung sebenarnya di Jakarta sih sebenarnya nggak masalah ya. Mohon maaf karena kita sudah 17.33 ya. Ini ternyata saya sangat antusias, sangat berterima kasih nih kepada para peserta semua. Wah, luar biasa. Dan pemateri kita yang hari ini sudah share banyak ilmu. Tapi mohon maaf karena kita terbatas waktu 2 jam, ya. 2 jam. Jadi, ya, Pak Teguh, ada yang sudah maghrib kalau di wilayah. Ya, ada yang sudah maghrib mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur. Surabaya. Ya, jadi kita tutup ya, Bapak Ibu. Baik, Pak. Ya, kami sangat berterima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu, bahkan di detik-detik seperti ini hampir 100 orang masih standby menunggu diskusi kita ya. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesediaannya mengikuti webinar-webinar KKN FKIP Universitas Juanda ya selama ini, dan terima kasih sudah mengikuti materi yang hari ini juga disampaikan oleh Ibu Dr. Rasmita Dila.
insya Allah beliau akan membuka diri, ya, akan terbuka diri bagi Bapak Ibu yang silahkan mau berkomunikasi secara langsung, boleh nanti bisa meminta kepada panitia mahasiswa atau mahasiswi untuk komunikasi dengan Bu Dr. Rasmita Dila. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi diskusi, sekaligus saya mengambil alih dari acara karena beberapa mahasiswa kami terkendala jaringan, ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas partisipasinya. Atur nuhun. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nomor HP saya, mungkin di situ mungkin misalnya mau berkomunikasi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya tadi sudah tanyakan di chat. Mau main ke Unida, silakan berhubungan dengan Iya. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mangga diizinkan untuk meninggalkan Zoom. Insya Allah sertifikat jika sudah didata oleh para panitia, insya Allah akan dikirimkan lewat email masing-masing. Yang penting ilmunya udah dapat. Amin, amin. Ini luar biasa sampai bertahan ya. Benar, Pak, benar. Alhamdulillah, kapan-kapan kita adakan lagi, Bu, webinar ini dengan narasumber Bu Rasmita Dila dan yang lain. Yang mau mendaftar Bu Rasmita Dila. FKIP ya, FKIP Unida bisa menghubungi Pak Teguh. Ya, saya Bapak Ibu silakan kalau mau izin live dipersilakan. Terima kasih sekali. Terakhir aja. Mau terakhir boleh? Iya, terakhir aja Pak. Bapak Sriono, hatur nuhun, SMA 83 Jakarta Barat. Ya, kapan-kapan kita perpanjang. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Bu Rasmanita. Bu Rita, Pak Arif Umar, Bu Hardianti, Bu Uci, Bu Hasmawati. Mohon izin Bapak siapa ya? Saya Pak Teguh, Bu. Oh, Pak Teguh. Oke, Pak Teguh. Terima kasih. Iya, Bu Minhatul, Bu Dia Kartika, Bu Endah Farida, Bu Siti, Bu Mardiana, terima kasih. Bu Rahmawati, Pak Muhammad Khoir ini rajin sekali ikut webinar kita, Bapak Muhammad. Terus Pak Abu Bakar, Pak Mulyadi, Bu Siti Nurhalimah, terima kasih sudah berpartisipasi. Pak Ino, Bu Rika. Oke, terima kasih Pak. Sami-sami Bu. Atur nuhun. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Enggak Pak, enak Pak. Iya, Pak Mulyadi, terima kasih. Pak Nanda, Pak Juhir. Terima kasih sudah menunggu sampai selesai. Pak Arifin, walaupun nggak ada gambarnya, terima kasih Bu Wati. Dadah. 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 Ya, Adek. Terima kasih semuanya. Terima kasih dari Bu Eli di Kerinci Jambi. Ya, bisa ini enggak Pak? Bisa dilihat di YouTube-nya enggak Pak? Ada di YouTube-nya enggak Pak? Insya Allah habis ini kita karena ini juga bagus Bu, insya Allah akan kita munculkan di YouTube. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya nanti akan lihat. Bu Herlina Syan, terima kasih. Bu Fitriana, Pak Dharma Jambi, terima kasih sudah bersedia sampai. Saya mohon materinya ya Pak, nanti siap, ya Ibu. Pak. Bu Deti, terima kasih. Pak Rio, terima kasih Pak Rio ikut terus ini juga. Pak Nanda, Budian Eka Putri, terima kasih. Oh iya Pak, bagaimana Pak? Tadi kan saya tidak masuk grup Pak karena udah full. Oh iya. Iya. Nanti bisa. Tadi sama Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi Yunita? Pak siapa sih?
Mbak Boleh siapa? boleh kontak saya juga, Bu. Oke, Pak Teguh ada kontaknya, Pak? Iya, Bu. Nah, itu kalau nanti tidak Kalau tidak Bu Titi sertifikatnya belum Yumiarti, nyampe, terima saya kasih. Bu samperin aja, Umi Pak. Ajija juga. Saya Bu samperin Umi, ke kampus aja, Pak. terima kasih. Bu Feni Atiko, terima kasih. Siap berbagi ilmu lagi ya, Pak. Saya tunggu. Terima kasih, saya Le, Pak. Bu Anaka juga Assalamualaikum. terima kasih. Bu Midah Lena juga terima kasih. Baik, Bapak Ibu, karena di sini juga mau azan, izin saya tutup langsung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.